Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Setiawan Orbit Prasetyo. Kemudian email saya ini bagusjenjang@gmail.com. Jika nanti ada tugas atau ada pertanyaan, silakan email saja ke bagusjenjang@gmail.com. Biasanya perkuliahan pertama itu kita perkenalan diri. Jadi tiap siswa, tiap anak, tiap mahasiswa maju satu persatu ke depan untuk perkenalan diri. Karena ini online, jadi kita skip aja untuk itu. Nanti perkenalan dirinya saat kita sudah masuk ke offline saja. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke materinya, kita akan menjelaskan untuk pengetahuan dasar. Dari dalam perkuliahan ini ada 4 komponen nilai. Yang pertama adalah formatif, yaitu terdiri dari sopan santun dan sebagainya, attitude, kehadiran, absensi, kemudian tugas, kemudian ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester. Jadi pembobotannya akan seperti ini: formatif 10%, tugas 25%, ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester 35%. Jadi kalian harus tetap fokus di semuanya, nggak cuman skill, nggak cuman kompetensi kalian yang tingkatkan, tapi attitude, sopan santun, kemudian kehadiran harus kalian imbangkan dengan nilai kalian, karena itu akan mempengaruhi nilai kalian ke depannya. Oke, jadi pembobotannya ada formatif, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Oke. Kemudian saya lanjutkan untuk materi hari ini. Materinya tentang pengenalan komputer dan perangkatnya. Materi ini sebenarnya pasti udah pernah kalian dapat di SMK, SMA, atau SEMEA, atau di sekolah sebelumnya. Sehingga ini akan saya ulangi sebentar untuk merefresh pengetahuan kalian lagi. Oke, yang pertama komputer system. Sistem komputer terbagi dari hardware, yaitu perangkat keras, kemudian sistem operasi, program aplikasi, dan firmware atau usernya. Program aplikasi atau sistem operasi itu biasanya disebut dengan software. Jadi ada hardware, software, dan firmware. Seperti itu. Kalau digambarkan strukturalnya, jadi akan seperti ini. Hardware itu yang tampak di kita, kemudian sistem operasi itu adalah sistem yang berhubungan langsung dengan hardware-nya, jadi mesinnya. Kalau dalam hal ini biasanya kita pakai adalah Windows, Linux, Blank-on, dan lain-lain. Jadi biasanya yang kita pakai adalah nanti ada di Windows. Jadi Windows itu adalah sistem operasi. Jadi Windows itu yang berhubungan langsung dengan hardware-nya. Jadi misalkan sistem operasi itu kita mau menyuruh dia mengetik huruf A, jadi sistem operasi itu yang menerjemahkan keyboard kita saat klik huruf A itu akan diterjemahkan ke mesinnya, sehingga mesinnya tahu ini yang diketik adalah huruf A, seperti itu. Kemudian program-program aplikasi ini seperti Word, Office yang lainnya, kemudian Zahir, akuntansi, program aplikasi, dan sebagainya. Banyak sekali, tergantung nanti kebutuhannya. Kemudian langsung ke usernya. User itu adalah kita sebagai penggunanya. Seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh bentuknya. Di sini nanti ada monitor, kemudian ada PC, CPU, ada mousepad, keyboard, dan sebagainya. Ini hanya untuk pengetahuan dasar kalian, sehingga nanti kalian akan mengetahui dasar-dasar dari komputernya, sehingga kalian bisa operasionalkan dengan baik. Jadi banyak sekali bentuk monitor, bentuk CPU, bentuk mouse, dan bentuk lain-lainnya.
tergantung nanti kebutuhan dan tergantung nanti yang ada di tempat kalian masing-masing. Kemudian di sini komputer arsitekturnya. Jadi komputer itu apa? Komputer itu adalah model output jadi usernya menginput, kemudian CPU dan sebagainya, RAM, ROM ini memprosesnya, kemudian dijadikan outputnya. Jadi alurnya akan jadi seperti ini. Usernya menginput, CPU-nya memproses inputan tersebut sehingga menjadi output yang ditampilkan di monitor kalian. Seperti itu. Oke, jadi prosesnya seperti itu ya. Kemudian media penyimpanan yang digunakan adalah seperti ini. Jadi informasi untuk digunakan kemudian seperti cache memori, RAM, hard disk, USB flash, CD atau DVD, memori peralatan lain dan sebagainya. Jadi seperti ini. RAM itu digunakan untuk menyimpan sementara dari prosesornya. Kemudian hard disk itu adalah penyimpanan yang tetap. Jadi untuk kalian punya data disimpan di hard disk ataupun disimpan di USB flash. Oke. Itu pengetahuan dasarnya. Kemudian input device. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, komputer itu terdiri dari 3 proses input, kemudian prosesnya itu sendiri, proses untuk memproses inputan, kemudian output. Nah, jadi perangkat keras yang digunakan untuk input itu apa saja? Jadi seperti ini. Ada keyboard untuk input tulisan, simbol dan sebagainya, ada mouse untuk perintah klik, mikrofon untuk memasukkan suara, webcam untuk memasukkan gambar, kamera, dan scanner. Kemudian ini masih ada banyak lain. Oke. Dan untuk proses outputnya ada monitor, ada printer, dan ada speaker. Monitor untuk menampilkan hasil ketikan misalkan, kemudian printer itu untuk ngeprint. Jadi setelah tampil di monitor kita printer menjadi bentuk kertas. Kemudian speaker itu adalah menampilkan suara kita. Jadi kita bisa terdengar suara itu dari speaker. Oke, seperti ini komputer arsitekturnya. Ini hanya untuk pengetahuan dasar kalian. Kalian lebih baik mengetahui dasarnya ini dulu sebelum masuk ke materi Office yang lainnya. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi yang perlu ditekankan, komputer itu terdiri dari 3 proses, yaitu proses input, kemudian proses di CPU-nya, yaitu ada memproses inputnya, kemudian proses outputnya. Oke, untuk pertemuan pertama saya cukup sampai sekian, sangat singkat, dan ini hanya untuk pengenalan kalian. Jadi tugas nanti di WA, nggak akan susah tugasnya karena ini hanya untuk pengenalan komputer. Jadi pasti kalian di SMA atau SMK sudah pernah mendapatkannya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.